Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ummatal Islam, kaum muslimin dan muslimah, hafizani wa hafizakumullah taala jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita ingin membacakan pesan atau pertanyaan yang masuk dari jamaah kita. Pertanyaannya adalah, Ustaz, bagaimana jika si A meminjam uang kepada si B, kemudian dengan barang jaminan sepeda motor. Kemudian sepeda motor tersebut hilang di rumahnya si B. Pertanyaannya adalah, apakah si A wajib mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada si B, sementara sepeda motornya hilang di rumahnya si B? Apakah si B bertanggung jawab dengan kehilangan tersebut, ataukah tidak? Baik, barakallahu fiik kepada Bapak Ustadz Abdul Aziz yang ada di Gri Alam Sentosa, Cilengsi, Bogor. Pertanyaan yang sangat bagus, dan ini mungkin sering terjadi di masyarakat, ya, tentang masalah pinjam-meminjam dengan adanya barang jaminan atau barang gadai tersebut. Baik, jawabannya adalah bahwa ketika si A meminjam uang kepada si B dengan diberikan jaminan, yaitu berupa kendaraan atau sepeda motor, kemudian sebelum masa tempo membayar, qadarullah, sepeda motor tersebut hilang di rumahnya si B. Apakah si B ini bertanggung jawab atau tidak? Perlu kita ketahui bersama, saudaraku rahimani wa rahimakumullah, bahwa muamalah, ya, pinjam-meminjam dalam Islam hukumnya boleh, dan menggadaikan barang dengan barang jaminan sebagai penguat, maka ini juga diperbolehkan di dalam agama Islam. Dan ingatlah bahwa orang atau si B tadi itu dia hanya melaksanakan amanah, ya, bukan dhaman, bukan tanggung jawab. Ini harus kita bedakan antara amanah dengan tanggung jawab. Si B ini ketika dia tempat meminjam, kemudian barang pinjaman atau jaminannya diletakkan di rumah si B, maka si B tugasnya hanya sekedar menjaga amanah, bukan dikatakan bertanggung jawab, tidak. Tapi dia hanya sekedar melaksanakan amanah, menyimpan barang tersebut sesuai pada tempatnya, ya, yang aman, yang sesuai dengan prosedurnya, ya. Karena tugasnya adalah amanah, tidak boleh dipakai sembarangan, tidak boleh dipakai berlebihan, tidak boleh ditelantarkan, dilalaikan barang orang, ini nggak boleh, karena dia akadnya, dia hukumnya amanah, bukan bertanggung jawab. Kapan dikatakan bertanggung jawab? Kapan dikatakan dia dhamin? Dikatakan dia akan bertanggung jawab apabila, pertama, apabila dia melalaikan barang tersebut. Ya, melalaikan maksudnya tidak disimpan, tidak ditaruh di tempat yang nyaman, di tempat yang aman, di tempat yang semestinya. Contoh, sepeda motornya umpamanya diletakkan di pinggir jalan tanpa dikunci ganda, ya, atau sengaja, ya, diletakkan di parkiran dan sengaja kuncinya tidak mau diambil, ya, dilalaikan begitu saja, maka ini tentu dia harus bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang. Atau yang kedua, dia menggunakannya dengan berlebihan, atau dia menggunakannya tanpa diizinkan oleh pihak si A. Contohnya sepeda motor tersebut, ya, tidak pernah diizinkan oleh si A untuk dia gunakan. Tiba-tiba dia menggunakannya, dia gonceng 3 umpamanya, atau dia gonceng 4, atau dia pakai hiking naik ke atas gunung, ya, atau dia pakai bepergian di tempat yang akhirnya motor tersebut rusak. Akhirnya motor tersebut jadi berantakan, jadi rusak, dan seterusnya. Maka baru dikatakan si B harus dhamin, harus bertanggung jawab, ya, atas perbuatannya tersebut. Itulah yang disebut dengan dia harus bertanggung jawab. Jadi adapun ketika si B sudah meletakkan sepeda motor tersebut di rumahnya, di tempat yang aman, sudah dikunci ganda, ya, pokoknya diletakkan di tempat yang semestinya sesuai dengan syariat agama Islam, kemudian qadarullah barang tersebut hilang, dicuri orang, ya, padahal gerbang sudah dikunci umpamanya, tapi ternyata malingnya naik ke atas gerbang, kemudian diambil motor tersebut, ya, dan seterusnya, maka tentu si B tidak bertanggung jawab atas kehilangan tersebut. Atau motor tersebut sudah diletakkan di rumah, tapi qadarullah ada gempa bumi umpamanya, akhirnya tembok runtuh,
ya tembok tersebut meruntuhi sepeda motor, yang sepeda motor itu jadi rusak, maka si B tidak bertanggung jawab karena itu murni musibah. Atau mungkin kebakaran, rumahnya si B kebakar, dibakar orang malam-malam, akhirnya motor ikut terbakar dan seterusnya, maka ini bukan kesalahan si B ya, karena dia sudah meletakkan sesuai dengan amanah. Tapi qadarullah ada pencuri atau ada orang yang iseng atau mungkin ada musibah, maka di dalam Islam si B tidak bertanggung jawab ya, tidak bertanggung jawab. Maka ini harus diperhatikan oleh saudaraku saudariku sekalian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah tentang muamalah ini, agar betul-betul kita perhatikan. Jadi kapan dikatakan dia amanah dan kapan dikatakan dia harus bertanggung jawab. Maka pertanyaan sesuai dengan pertanyaan ini, bahwa apakah si B bertanggung jawab, kita lihat dulu apakah si B betul-betul meletakkan sepeda motornya si A itu di rumahnya dengan dikunci, dengan aman dan seterusnya. Kalau sudah aman, sudah diletakkan dengan semestinya, kalau lalu datang begal atau datang pencuri mencurinya, maka si B tidak bertanggung jawab ya, tidak bertanggung jawab karena dia sudah meletakkannya sesuai dengan semestinya. Kecuali dia lalai atau dia sengaja, dia lengah dan seterusnya, baru dikatakan dia bertanggung jawab. Terus bagaimana dengan uang ya yang dipinjam oleh si A? Maka kita katakan karena dia murni meminjam, maka wajib pinjaman itu harus dikembalikan kepada si B ya, wajib dikembalikan kepada si B karena namanya hutang piutang ya, wajib dikembalikan. Ya, wajib dikembalikan. Adapun ketika si B umpamanya berlapang dada, dia mengatakan, oke lah, kembalikan 50%-nya saja, ya, karena saya kasihan, saya ikut berduka cita atas musibah kehilangan motor kamu di rumah saya, maka nggak apa-apa, saya sedekahkan 50%-nya, maka ini boleh, silahkan ya. Kalau memang dia saling meridhoi, saling tasamuh dan seterusnya, maka itu boleh. Kecuali si B mengatakan harus kembalikan semuanya, karena motormu hilang itu bukan salah saya, karena betul-betul pencuri datang ya, semua sudah saya gembok, gerbang juga sudah saya gembok, tapi pencurinya begini-begini. Nah, maka tentu itu bukan tanggung jawab si B. Jadi ini jawaban dari kami ya atas pertanyaan yang tadi, bahwa kesimpulannya adalah si B tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang gadaian atau barang jaminan tersebut selama memang si B sudah meletakkannya, menjaganya sesuai pada tempat dan semestinya. Kecuali apabila dia lengah, ya dia lalai atau menggunakan dengan sembarangan tanpa izin atau dengan terlalu berlebihan, kemudian barangnya jadi rusak, jadi hilang, jadi hancur, maka baru dikatakan si B harus bertanggung jawab. Semoga bisa dipahami dan mudah-mudahan kita semua dapat memahami muamalah ini, dan mudah-mudahan ya kita terus menambah ilmu, agar betul-betul bermanfaat dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Dan bagi saudaraku, saudariku yang ingin bertanya seputar tentang ilmu syariat agama Islam, maka silahkan layangkan SMS atau pertanyaan antum melalui pesan singkat di nomor WhatsApp di 081997723636. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ma taufiquna illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.